Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Pekerjaan penghibur. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, Yesus pada kesempatan ini atau dalam bacaan Yohanes yang kita dengarkan tadi, bacaan Injil Yohanes, jadi Yesus mengatakan akan kedatangan roh penghibur. Jadi kedatangan roh tersebut tentu akan ada sesuatu yang terjadi ya, di mana Yesus harus kembali kepada Bapanya, dan dari situlah kemudian Dia mengutus roh penghibur itu. Persatuan antara Yesus dengan Bapa tentu akan atau sebuah relasi yang dekat antara Yesus dengan Bapa itu adalah sebuah relasi yang kekal, atau relasi atau persatuan yang tak terpisahkan. Dan persatuan itu menjadi sebuah persatuan atau memberikan gambaran bagaimana persatuan antara gereja dengan Yesus. Dan dalam hubungan dengan roh penghibur yang diutus, jadi kepergian Yesus itu memang untuk mengutus roh itu kepada para muridnya. Dan kata Yesus tadi, memang ini merupakan sebuah peristiwa kesedihan atau duka untuk kalian. Tetapi jikalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan diutus kepadamu. Lebih baik aku pergi ya, untuk kemudian roh penghibur itu akan aku utus kepada kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi kepergian Yesus itu ya, kemudian nantinya Dia akan mengutus roh itu atau penghibur itu kepada para muridnya. Dan tentu di sini ketika Yesus pergi dan mengutus Roh Kudus atau mengutus roh itu para murid, maka roh itu akan bekerja. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan tadi akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Dengan pekerjaan Roh Kudus itu setidaknya memberikan seberkas cahaya kepada orang-orang
yang berada dalam kegelapan berpikir tentang kebenaran atau kegelapan tentang kebenaran itu, sehingga mereka bisa berbalik dari dosa mereka dan memulai suatu hidup yang baru di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian roh itu atau pekerjaan roh itu juga akan kebenaran. Lalu dalam hal ini bahwa roh itu dia akan berbicara tentang kebenarannya, atau dia akan menaungi para murid yang diutusnya agar para murid itu senantiasa mewartakan kebenaran itu, karena mereka mendengarkan suara roh yang diutus kepada para murid. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nanti di sini bahwa Roh Kudus itu diutus ya sebagai kebenaran ya. Tentu dalam hal ini ya kebenaran Allah ya, atau kebenaran yang lahir ya, atau yang datang dari Allah sendiri, yang menuntun para murid nanti untuk tetap berada pada jalur kebenaran itu dalam tugas perutusan mereka. Mereka mewartakan Allah, bukan mewartakan diri mereka sendiri. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dunia ini ya, melalui salib Yesus, kematian Yesus itu ya, penguasa dunia ini telah dihukum ya. Jadi Roh Kudus itu atau Roh Penghibur itu diutus kepada para murid supaya mereka mewartakan tentang kebenaran, mengeluarkan orang-orang dari kuasa kegelapan itu, agar mereka setidaknya memahami makna hidup mereka, mengetahui posisi mereka sebagai pribadi yang kudus ya, yang lahir atau yang diciptakan oleh Allah, atau lahir dari tangan Allah sendiri ya, yang adalah Sang Pencipta itu. Singkat kata, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, jadi Yesus itu pergi kepada Bapa untuk kemudian dia mengutus penghibur itu kepada mereka, kepada para murid. Dan pekerjaan yang akan dia lakukan, atau dikatakan di sini tadi, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi dia bekerja di sana ya, bersama para murid, atau dia menaungi para murid yang diutus ya. Ya, dalam hal ini ya, mereka sungguh-sungguh menghadirkan Allah di situ, karena dibimbing oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan pewartaan mereka itu adalah pewartaan kebenaran yang datang dari Allah sendiri, dan juga kuasa ya juga diberikan kepada mereka. Tentu dalam hal ini ya, para murid itu dalam tugas perutusan mereka ya, mereka juga diberi kuasa oleh Yesus ya, untuk setidaknya memberi pengampunan dosa ya kepada orang-orang berdosa ya, mengeluarkan mereka dari kuasa kegelapan ya, atau penguasa dunia ini yang setidaknya selama ini mungkin menjerat mereka ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Roh Penghibur itu juga ya tentu ada atau diutus juga ya kepada kita ya, melalui sakramen baptis, sakramen krisma yang kita terima. Di situ sebenarnya kita juga diutus sebagai murid ya, untuk ya menjadi pewarta, sebagai murid yang mewartakan kebenaran dalam bimbingan Roh Kudus itu tentunya ya. Oleh karena itu, posisi kita di sana ya benar-benar dalam posisi sebagai murid. Kita menjadi duta kebenaran, bertindak atas nama kebenaran Allah itu, bukan atas diri kita sendiri. Kalau kita berpikir tentang diri kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu untuk menjadi murid yang baik, di mana kita lebih mendengarkan diri kita yang rapuh ini ya. Beda kalau kita punya kesadaran akan Allah,
akan Roh Kudus yang menyertai kita, akan diri kita yang dinaungi Roh Kudus ya. Jadi di sana kita bertindak dalam kebenaran Allah itu sendiri. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.